Kasus yang saya ambil yaitu terhambatnya layanan persetujuan bangunan gedung PBG dan bea perolehan hak atas tanah BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR di Kota Kupang. Jadi pada tahun 2025 bulan Oktober, yang mana DPD Apersi NTT mengajukan keluhan ke Ombudsman NTT terkait kesulitan dalam layanan persetujuan pembangunan gedung di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang dan kendala BPHTB bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Padahal yang kita tahu dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 telah mengatur tentang pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR, namun kebijakan ini belum dilaksanakan, sehingga layanan perumahan subsidi terhambat dan pengembangan kesulitan menjalankan program. Jadi, dari masalah di atas, langkah awal yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi dari kasus di atas dapat ditemukan dua permasalahan utama. Yang pertama itu tidak terwujudnya pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR meskipun sudah ada peraturan. Yang kedua yaitu kemudahan dan kecepatan layanan PBG yang rendah akibat sistem yang tidak jelas menyebabkan keterlambatan pembangunan rumah layak huni. Jadi dari masalah di atas ada penyebabnya, yang pertama kurangnya sosialisasi peraturan kepada petugas layanan dan masyarakat sehingga banyak yang tidak mengetahui ketentuan pembebasan retribusi. Dan yang kedua yaitu tidak adanya sistem layanan terpadu untuk BPG dan BPHTB sehingga warga harus mengurus proses di beberapa instansi yang berbeda. Dan yang ketiga, kurangnya koordinasi antar Dinas PU, Dinas Pendapatan Daerah untuk BPHTB dan pengembangan perumahan dalam pelaksanaan kebijakan. Jadi dari penyebab masalah di atas ada solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama itu melaksanakan sosialisasi terluas tentang peraturan pembebasan retribusi kepada petugas layanan dan masyarakat MBR melalui lokakarya, media massa, dan gerai layanan. Yang kedua yaitu membentuk gerai layanan terpadu untuk PBG dan BPHTB sehingga warga dapat mengurus semua proses dalam satu tempat atau satu instansi saja. Dan yang ketiga yaitu membuat tim koordinasi yang terdiri dari Dinas PU, Dinas Pendapatan Daerah, Apersi, dan warga MBR untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala. Jadi dari solusi di atas, tahapan akhir yaitu implementasi dan evaluasi, yang mana Ombudsman NTT memfasilitasi dialog antara pihak terkait untuk mengimplementasikan solusi setelah 3 bulan pelaksanaan. Yang pertama itu sosialisasi telah didukung oleh lebih dari 80% petugas layanan dan 60% masyarakat MBR di beberapa kecamatan Kota Kupang. Dan yang kedua, gerai layanan terpadu telah beroperasi di kantor Dinas PU Kota Kupang dan waktu proses PBG dan BPHTB menurun sebesar 40%. Dan yang ketiga yaitu tim koordinasi telah melakukan 2 kali untuk memecahkan munculnya masalah selama pelaksanaan. Jadi kesimpulannya dari kasus di atas dapat membuktikan bahwa pemecahan masalah dalam administrasi publik di NTT membutuhkan pendekatan logis dan sistematis, yaitu mulai dari identifikasi masalah, analisis akar penyebab, penyusunan solusi,
sehingga pada implementasi dan evaluasi. Jadi dari beberapa cara ini, hambatan dalam pelayanan publik dapat diatasi dan manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Sekian video dari saya, terima kasih.